Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Afifah Yati pada mata kuliah Struktur Aljabar 1 di pertemuan kedua ini. Pada pertemuan kedua ini, kita masih membahas bab 1 mengenai teori grup. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas operasi biner dan juga grup. Pada pertemuan ini, kita akan membahas subbab 1.3 mengenai subgrup. Apa itu subgrup? Definisi dari subgrup diberikan pada definisi 131 yang berbunyi, diketahui pasangan G bintang merupakan grup ya. Jadi G merupakan himpunan tak kosong yang dilengkapi operasi biner bintang. Dan H merupakan himpunan bagian dari G. Atau H itu subset dari G dan H ini himpunan tak kosong. Himpunan H ini disebut subgrup dari G itu jika pasangan H, bintang itu juga merupakan grup. Jadi, H juga memenuhi ketiga aksioma dalam grup, yaitu aksioma G1, yaitu sifat asosiatif, lalu aksioma G2, yaitu eksistensi dari elemen identitas, dan juga aksioma G3 mengenai setiap elemen di dalam H itu mempunyai inverse. Selanjutnya akan diberikan contoh dari subgrup yang dinyatakan dalam contoh 131. Contoh pertama yaitu A, jika Q adalah himpunan semua bilangan rasional, maka jelas bahwa Q ini merupakan grup terhadap operasi penjumlahan. Nah, jika Z adalah himpunan semua bilangan bulat, nah, seperti kita tahu, Z ini merupakan subset dari Q. Dan juga Z ini himpunan tidak kosong. Ya. Dan dapat pula dibuktikan bahwa Z ini merupakan subgrup dari Q terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya, contoh B, jika Zm ya adalah grup terhadap operasi penjumlahan, ingat penjumlahan, operasi penjumlahan terhadap Zm ya pada pertemuan sebelumnya, dan untuk setiap K dengan K ini lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang dari M, maka ZK adalah subgrup dari Zm. Lalu contoh yang ketiga, jika G, pasangan G, titik atau G kali ya, berarti ini adalah suatu grup ya terhadap operasi perkalian atau pergandaan, dan A ini anggota dari G, maka, nah, ini ya ingat, kurung siku A ya merupakan himpunan yang beranggotaan AI ya, A pangkat I, dengan I-nya ini merupakan bilangan bulat ya, bisa dilihat I-nya adalah 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya, adalah subgrup dari G. Dan himpunan dengan lambang siku A tersebut ya, itu disebut juga sebagai grup yang dibangun oleh elemen A. Selanjutnya, jika pasangan G, titik atau kali ya, berarti ini G merupakan grup ya terhadap operasi pergandaan, dan A, B, dan C ini anggota dari himpunan G, maka, nah ini ya, ada kurung siku dari A, B, C ya, itu merupakan himpunan yang beranggotakan A pangkat I1 dikali B pangkat I2 dikali C pangkat I3 lanjut dikali A pangkat I4 dikali B pangkat I5 dikali C pangkat I6 ya.
sampai A pangkat I P1 dikali B pangkat I P2 dikali C pangkat I P3 dengan syarat I1, I2 sampai IP3 itu anggota dari Z ya. Bilangan bulat berarti ini juga merupakan subgrup dari G. Dan himpunan ini ya atau subgrup ini adalah subgrup yang dibangun oleh 3 elemen yaitu A, B, dan C. Berarti anggotanya merupakan bilangan-bilangan yang merupakan perkalian berpangkat ya dari A, B, dan C. Selanjutnya ada sifat dari subgrup yang dinyatakan dalam teorema 132 yang berbunyi diketahui pasangan G bintang merupakan grup yang artinya grup G ya yang dilengkapi dengan operasi biner bintang. Dan di sini ada himpunan H yang merupakan subset dari G. Himpunan H, subgrup dari G itu jika dan hanya jika yang pertama, H ini himpunan tidak kosong. Lalu yang kedua, untuk setiap A dan B, anggota himpunan H itu akan berlaku A bintang B inverse dari B ya, itu merupakan anggota dari H. Dengan adanya teorema ini, untuk membuktikan bahwa H itu suatu subgrup dari G, ya, itu cukup membuktikan bahwa H ini merupakan himpunan tidak kosong dan juga pernyataan yang kedua bahwa untuk setiap A dan B anggota dari H itu berlaku A bintang B inverse ya atau inverse dari B itu masih anggota dari H. Contoh 132 ya, contoh penggunaan dari teorema 132 itu diketahui pasangan G bintang itu merupakan grup. Jadi G ini merupakan grup terhadap operasi biner bintang. Lalu jika ada himpunan H dan K itu merupakan subgrup dari G ya. Kita diminta untuk menunjukkan bahwa H diiriskan dengan K itu merupakan subgrup dari G. Bukti berarti dengan menggunakan teorema 132 kita akan membuktikan bahwa pernyataan I1 ya, yaitu himpunannya itu tidak kosong. Berarti H diiriskan dengan K itu tidak kosong. Lalu pernyataan I2 untuk setiap A dan B anggota dari H iris K itu akan berlaku A bintang inverse dari B atau B pangkat min 1 itu masih anggota dari H iris K. Nah, untuk membuktikan I1, kita ingat bahwa H dan K itu kan merupakan subgrup dari G, ya. Maka dengan kenyataan itu ya dari yang diketahui, elemen identitas ya dari E, maksud saya elemen identitas E ya dari G itu otomatis akan termuat di dalam H dan K. Nah, dengan kata lain artinya apa? Karena E ini juga termuat di dalam H dan K, berarti E anggota H dan E anggota K. Sehingga kita akan mendapatkan E ini anggota irisan dari H dan K. Artinya apa? Kalau kita mau membuktikan suatu himpunan tak kosong, ya tidak kosong itu cukup membuktikan ada satu elemen yang merupakan anggota dari H iris K ini. Nah, dari sini kita kan sudah membuktikan bahwa ada satu elemen, dalam hal ini adalah elemen identitas yang merupakan anggota dari
H diiriskan dengan K. Artinya apa? H diiriskan dengan K itu benar merupakan himpunan tidak kosong. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan pernyataan I2. Untuk membuktikan untuk setiap ya, berarti kita akan mengambil sebarang terlebih dahulu ya. Kita ambil sebarang AB anggota himpunan H diiriskan dengan K. Nah, artinya apa? Kalau A dan B itu anggota dari H diiriskan dengan K, berarti AB anggota dari H dan juga A dan B anggota dari himpunan K. Ya. Nah, kita ingat kembali, karena H dan K sekali lagi adalah subgrup dari G. Ingat kalau subgrup kan pasti apa? Memenuhi pernyataan I2 ya dalam teorema 132. Maka kita akan memperoleh A bintang inverse dari B itu anggota dari H. Begitu juga A bintang inverse dari B itu juga anggota K. Ya. Karena subgrup memenuhi pernyataan I2 ya pada teorema 312. Sehingga kita akan memperoleh, bisa dilihat masing-masing ya H dan K ya. A bintang B inverse atau inverse dari B itu anggotanya. Berarti artinya kita memperoleh A bintang B inverse ya, itu anggota dari H diiriskan dengan K. Nah, ini artinya apa? Pernyataan 1 ya dan 2 itu terpenuhi ya. Karena pernyataan 1 dan 2 terpenuhi, maka menurut teorema 312 ya, berarti apa? Benar bahwa H diiriskan dengan K merupakan subgrup dari G. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai koset kiri dan koset kanan. Apa itu koset kiri dan koset kanan? Definisi dari koset kiri dan koset kanan akan diberikan dalam definisi 133 yang berbunyi, diketahui H adalah subgrup dari G yang dilengkapi dengan operasi biner bintang ya, dan A ini anggota dari G. Himpunan H bintang A ya sama dengan himpunan yang beranggotakan H kecil bintang A dengan syarat H kecilnya ini anggota dari himpunan H besar. Nah, himpunan inilah yang disebut sebagai koset kanan. Bisa kalian lihat bahwa posisi dari A ini ada di sebelah kanan dari himpunan H. Nah, selanjutnya apa yang disebut sebagai koset kiri? Nah, himpunan yang merupakan koset kiri adalah himpunan ya A bintang H besar ya, yang merupakan himpunan yang beranggotakan A bintang H kecil dengan H kecil itu merupakan anggota dari himpunan H besar. Nah, inilah yang disebut sebagai koset kiri dari subgrup H. Nah, berarti gampangannya koset kanan, maka elemen dari himpunan G grupnya itu berada di sebelah kanan, sedangkan koset kiri ini A-nya di sebelah kiri. Contoh dari koset dinyatakan dalam contoh 134. Nah, ini diketahui ya, pasangan G, kali, berarti ini adalah pasangan suatu himpunan G ya, yang dilengkapi dengan operasi pergandaan ya. Ini merupakan grup yang dibangun oleh A. Ingat, grup yang dibangun oleh A bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi G ini sama dengan, kita ingat kembali, jadi dalam contoh subgrup ya, bahwa grup
subgrup yang dibangun oleh A itu kan ini ya. A sama dengan ini ya. A pangkat I ya. Dengan I-nya itu kan apa? 0, lalu plus minus 1, plus minus 2 ya. Dan seterusnya. Ya kan? Nah, di sini himpunan G atau grup G ini itu pangkatnya atau I-nya itu hanya 0, 1, 2, dan 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya G ini ya, himpunan G ini kita ingat ya bahwa A pangkat 0 ya, itu adalah elemen netral ya dari grup G. Ya, seperti itu. Dan H ini dibentuk suatu subgrup ya. H yang dibangun oleh A pangkat 2. Berarti anggotanya apa saja? Subgrup yang dibangun oleh A pangkat 2. Berarti kalau kita buat ya, kalau yang dibangun oleh A bentuknya itu seperti ini. Seperti apa yang dibangun oleh A2? A pangkat 2 maksud saya. Berarti kalau A pangkat 2 itu seperti ini ya. A pangkat 2 dipangkatin I. Syarat I-nya masih sama. I-nya berarti 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah grup yang dibangun oleh A pangkat 2. Nah, karena H ini kan subgrup dari G. G-nya kan anggotanya hanya ini ya. E, A pangkat 1 atau A ya. A pangkat 2 dan A pangkat 3. Berarti yang dibangun oleh A pangkat 2 itu apa saja anggotanya yang berada di dalam G? Nah, bisa kita lihat. A pangkat 2 jelas ya. A pangkat 2 kan apa? A pangkat 2 dipangkatin 1. Ya kan? Lalu, kan di sini tidak ada A pangkat 4. Tapi kita ingat kembali bahwa ketika di sini A pangkat 4 itu sama dengan apa? E. Ya. Jadi, kalau ini kita teruskan ya. Ini ya. A pangkat 4 ya, itu balik lagi ke A pangkat 0 yaitu E. Kalau A pangkat 5 berarti berapa? A pangkat 5 berarti sama dengan A pangkat 1. Seperti itu. A pangkat 6 berarti apa? A pangkat 2. Seperti itu. Ya. Jadi setelah A pangkat 3 itu balik lagi ya ke awal. A pangkat 4E, A pangkat 5 itu sama dengan A pangkat 1 ya. A pangkat 6 sama dengan A pangkat 2 dan seterusnya. Ya. Nah, berarti H ini anggotanya adalah A pangkat 2 dan A pangkat 4 atau elemen identitas dari G. Ya. Nah, selanjutnya himpunan semua koset-koset kanan ya dari H di dalam G itu apa saja? Ya, ini bisa kita daftar ya. Nah, yang pertama ini ya. Ini kan anggota G, ini kan semuanya ini ya. E, A, dan A pangkat 2, lalu A pangkat 3. Lah, kita cari dulu H dikalikan E. Ya. Anggotanya apa saja? Nah, kita kalikan ya anggota pada himpunan H ini, berarti kan isinya hanya A2 dan E ya. Lalu kita kalikan dengan HE. Ya, ingat definisi dari koset kanan. Ingat koset kanan apa? H dikali A itu sama dengan apa? H dikali A untuk setiap H itu anggota dari H gitu. Ya. Seperti itu.
Nah, berarti karena anggota H itu hanya A kuadrat ya, A kuadrat dan E, berarti H kali E ya, koset kanan dari ini ya, H ini, berarti A kuadrat dikali E dan E dikali E. Ya, ingat anggota H hanya A kuadrat dan E. Berarti A kuadrat kali E kali E. Berarti apa? A kuadrat kali E, hasilnya adalah A kuadrat. E dikali E, jelas ya hasilnya E. Ingat, apapun dikalikan dengan elemen identitas, hasilnya adalah dirinya sendiri. Ya. Berarti, kita lihat A kuadrat dan E itu kan apa? H itu sendiri. Selanjutnya kita lihat anggota dari G itu kan tadi E sudah ya, kita cari koset kanannya. Sekarang kita cari koset kanan untuk anggota G A pangkat 1. Nah, H dikali A pangkat 1 itu sama dengan apa? Anggota dari H kita kalikan dengan A pangkat 1 ya. Berarti A kuadrat dikali A pangkat 1 berarti apa? A pangkat 3. Lalu dikali A pangkat 1 berarti apa? A pangkat 1 itu sendiri. Berarti anggota dari koset kanan ini ya adalah A dengan A pangkat 3. Lanjut ya ke anggota G selanjutnya yaitu A pangkat 2. Nah, H dikali A pangkat 2 itu sama dengan, ini ya, anggota dari H yaitu A pangkat kuadrat ya, A kuadrat dan E itu kita kalikan dengan A pangkat 2. Berarti A pangkat 2 dikali A pangkat 2 dan E kali A pangkat 2. Ini berarti A pangkat 4 dan A pangkat 2. Nah, ingat A pangkat 4 itu kan sama dengan E ya. Berarti sama dengan E dan A kuadrat. E dan A kuadrat sendiri adalah H ya. Berarti koset kanan ini sama dengan H. Selanjutnya kita cek ke koset kanan yang terakhir. Nah, kita lihat anggota terakhir dari G adalah A pangkat 3. H dikali A pangkat 3 berarti anggotanya adalah A kuadrat dikali A pangkat 3, dikali A pangkat 3. Nah, ingat A kuadrat dikali A pangkat 3 itu kan sama dengan A pangkat 5 ya. Nah, ingat A pangkat 5 itu kan sama dengan apa? A pangkat 1 ya, atau H. A dan kalau E dikali A pangkat 3 jelas A pangkat 3. Berarti anggota dari H dikali A pangkat 3 adalah, anggotanya adalah A dan A pangkat 3. A dan A pangkat 3 sendiri itu kan sama dengan H dikali A. Ya. Berarti dari semua koset yang ada ini hanya ditemukan dua koset yang berbeda. Ya. Yaitu H dan HA. Ya kan? H dan HA. Karena apa? H kali E kan H ya. H kali A. Lalu ini H dikali A kuadrat ternyata H. Dan H kali A pangkat 3 adalah HA lagi. Berarti koset yang berbeda dari H di dalam G hanya H dan HA. Koset-koset kanan yang berbedanya. Seperti itu. Nah, dari contoh ini itu juga terlihat bahwa, bisa kalian lihat ya, bahwa H dan HA ya, itu irisannya nggak ada. Kita lihat H itu kan apa? A kuadrat dan E, ya kan? Kalau HA apa? A dan A3, A pangkat 3. Berarti kan apa? Tidak ada anggota yang di kedua himpunan ini. Atau irisannya itu tidak ada. Ya, merupakan himpunan kosong. Nah, selanjutnya gabungannya apa? Kalau H digabungkan dengan HA, ya, H kali A, itu kan apa? A pangkat 2, A pangkat 3, itu sama dengan apa? G, ya. Berarti H digabungkan H dikali A, yaitu sama dengan G. Grup G itu sendiri.
Contoh selanjutnya, contoh B, ini diketahui pasangan Z plus itu merupakan grup. Berarti Z, ingat Z adalah himpunan semua bilangan bulat. Berarti Z ini grup terhadap operasi penjumlahan ya. Dan ini ada 3Z. 3Z merupakan himpunan yang beranggotakan, ini berarti apa? Anggota Z yang merupakan kelipatan 3, ya kan? Nah, 3Z ini juga merupakan subgrup dari Z, ya. Kalau kalian penasaran, kalian bisa buktikan, ya. Nah, koset pertama dari 3Z adalah, ya. Nah, kita ambil ya salah satu anggota dari Z. Z kan apa? Bilangan bulat ya, berarti 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nah, kita ambil 0 dulu ya. 0 ditambah 3Z, otomatis apa? Semua anggota ya di dalam Z 3Z ini ya, itu ditambahkan 0. Otomatis akan sama dengan 3Z itu sendiri. Nah, ini adalah koset pertama dari 3Z. Nah, bagaimana cara menentukan koset selanjutnya? Untuk mencari koset yang lain dari 3Z, kita akan memilih suatu anggota dari Z yang tidak termuat dalam 0 plus 3Z. Ya, atau 3Z itu tersendiri. Nah, kita lihat di sini kan apa? Anggota 0 plus 3Z, yaitu koset yang pertama kan ini. Kita ambil satu anggota saja, ya, yang tidak ada di dalam himpunan ini. Yang paling gampang apa? Kita pilih satu ya. Satu jelas tidak ada di sini, karena di sini kan isinya hanya kelipatan 3. Nah, kita pilih jelas ya, satu bukan anggota 3Z, maka koset keduanya adalah 1 plus 3Z. 1 plus 3Z berarti kita menjumlahkan masing-masing anggota dari 3Z, kita jumlahkan dengan 1. Berarti hasilnya adalah ini ya. Titik-titik, min 8, ya, min 5, min 2, 1, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita untuk menentukan koset yang ketiga, yang selanjutnya berarti kita akan memilih anggota Z, ya, bilangan bulat yang tidak termuat di dalam ini, ya, 0 plus 3Z dan juga 1 plus 3Z. Nah, di sini kan ada 0, ada 1 ya. Kita lihat angka 2 itu tidak termuat di sini ya, baik di sini maupun di sini. Berarti kita ambil 2. Ya, maka kita akan memperoleh 2 plus 3Z adalah kita menjumlahkan semua elemen atau anggota di dalam 3Z ditambahkan 2. Berarti kan hasilnya ini. Titik-titik, min 7, min 4, min 1, 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat ya, ketiga koset ini merupakan semua koset kiri ya, dari 3Z di dalam Z. Karena apa? Bisa kita lihat. Apakah ada kemungkinan koset yang lain? Nah, kita cek ya. Kita cek. Misal, mungkin kalian penasaran. Ya. Bu, kalau 3 plus 3Z gimana? Mungkin nggak ini koset lain dari 3Z. Nah, kita lihat kan untuk menentukan ya, koset lain itu kan apa? Memilih anggota Z yang tidak berada di koset lainnya. Kita lihat, apakah 3 ini belum termasuk di dalam salah satu kosetnya? Oh, enggak. Ternyata 3 ini sudah termasuk di dalam koset 0 plus 3Z. Ya kan? Mungkin kalian juga bertanya lagi, kalau 4 plus 3Z gimana, Bu? 4 sudah ada di dalam koset kiri yang ini. 5 juga mungkin kalian penasaran. 5 di mana? 5 sudah ada di sini. 6 di mana? Di sini. 7 di sini, 8 di sini, 9, 10, 11. Bisa kalian cek nanti. Di sini ada 12. Lalu 13, ini 14 ya. 15, 16, 17. Jadi semua anggota Z itu sudah masing-masing itu masuk ya
pasti masuk ke dalam salah satu koset kirinya ini. Makanya ketiga koset ini adalah semua koset kiri dari 3 set di dalam himpunan set. Sebagai catatan, nah, pada pembahasan selanjutnya ya, untuk mempersingkat penulisan ya, suatu grup ya, ini grup pasangan G bintang, berarti ini himpunan G ya, merupakan grup terhadap operasi biner bintang, itu kita akan menulis sebagai G saja ya. Nah, lalu untuk suatu subgrup H ya, koset kanannya ya, itu kita tulis sebagai H. Bintang A itu kita cukup tulis sebagai HA, dan penulisan anggota-anggotanya yaitu H kecil bintang A itu kita tuliskan sebagai HA saja, serta koset kirinya yaitu A bintang H itu cukup ditulis AH, dan penulisan anggota-anggotanya juga A bintang H adalah kita tulis cukup sebagai AH saja. Selanjutnya, ada sifat dari koset kiri dan koset kanan yang dinyatakan dalam teorema 135 yang berbunyi, diketahui G adalah grup dan H adalah subgrup G, serta ini ada A dan B ini anggota dari grup G. Nah, jika HA dan HB adalah dua koset kanan berbeda dari H, maka kita akan memperoleh irisan dari HA dan HB ini sama dengan himpunan kosong. Ya, jadi nggak ada anggotanya. Kalau HA dan HB ini dua koset kanan yang berbeda dari H. Tidak ada anggota yang sama dari kedua koset ini. Berarti artinya apa? Lebih lanjut, jika ada G, ya, ada satu anggota saja yang merupakan anggota dari HA diiriskan HB, maka jelas bahwa HA ini sama dengan HB, ya. Nah, lalu jika AH dan BH ini adalah dua koset kiri yang berbeda dari H, kita juga akan memperoleh yang sama, irisan dari AH dan BH ini juga merupakan himpunan kosong. Juga lebih lanjut, jika ada G ya yang merupakan anggota dari irisannya, maka ini kita akan memperoleh dua koset kiri ini merupakan koset yang sama, yaitu AH sama dengan BH. Nah, gabungan dari semua koset ya dari H di dalam G itu merupakan G itu sendiri. Ya. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas order dari suatu grup. Apa itu order? Nah, order dari suatu grup dinyatakan dalam definisi 136 yang berbunyi, order dari suatu grup berhingga G ya dinotasikan seperti nilai mutlak G itu ya adalah banyak anggota dari grup G. Berarti kalau kita ingat ada Z4 ya, itu anggotanya apa saja? 0, 1, 2, 3. Nah, bisa kita lihat ini kan grup berhingga ya, karena anggotanya hanya berhingga saja. Nah, order dari grup Z4 itu berapa? Jelas ya, ordernya banyaknya anggotanya adalah 4. Seperti itu. Selanjutnya akan dibahas mengenai sifat dari order suatu grup ya, yang dinyatakan dalam teorema 137 yang berbunyi, jika G adalah grup berhingga, maka order dari subgrup H itu pasti akan membagi habis order dari G ya. Nah, perlu kita ingat definisi membagi habis ya. A membagi habis B itu apa? Jika dan hanya jika apa?
terdapat set ya anggota dari himpunan semua bilangan bulat ya. Sehingga apa? B ini sama dengan Z dikalikan dengan A. Inilah definisi membagi habis. Berarti tujuan kita apa? Di sini kan kita mau membuktikan order H itu membagi habis order G. Berarti nanti terdapat Z ya, anggota dari himpunan semua bilangan bulat, sehingga apa? Order G itu sama dengan Z dikali order H. Seperti itu ya, ini yang mau kita buktikan. Nah, buktinya, nah kita asumsikan di sini ya, agar lebih mudah ya memandangnya. Kita asumsikan G ini merupakan grup terhadap operasi pergandaan ya. Nah, selanjutnya kita namakan semua koset dari H ya. Dalam hal ini tanpa mengurangi arti, kosetnya adalah koset kanan ya. Yaitu ada Hg1, Hg2 sampai Hgn. Ya. Ini semua koset dari H di dalam G. Ya, ingat G-nya grup berhingga. Otomatis koset-kosetnya juga berhingga. Nah, di sini berhingganya adalah ini ya, dari Hg1 sampai Hgn. Nah, kita ingat ya, sifat dari koset-koset ya. Masing-masing koset itu kan apa? Saling asing ya. Jadi apa? Irisan dari HGI ya, diiriskan dengan HGJ ya. Itu sama dengan himpunan kosong ya. Untuk I tidak sama dengan J ya, dan IJ itu dari 1 sampai N. Dan G ini, kalian ingat, G ini adalah gabungan dari semua koset H di dalam G. Maka apa yang terjadi ya? Nah, maka order dari G ini akan sama dengan order dari Hg1 ditambah Hg2 sampai ditambah Hgn. Ya. Seperti itu. Jadi misal untuk gambarannya ya. Nah, ini saya hapus dulu. Misal koset-kosetnya ya, kita gambarkan. Misal himpunan G itu ya, himpunan G ini. Ini G. Jadi G itu terdiri dari 3 himpunan ya. Ini, dan ini ya. Nah, masing-masing ini adalah Hg1 misal, ini Hg2 ya. Ini adalah Hg3. Nah, dengan syarat ini ya. Ini kan apa? Irisannya nggak ada ya. Bisa kita lihat di sini kan juga sebagai ilustrasi irisannya nggak ada, dan juga di sini tadi saya berikan bahwa G-nya itu gabungan ya dari mohon maaf, G-nya adalah gabungan dari Hg1 gabung Hg2 gabung Hg3. Berarti kan apa? Order ya dari himpunan, maksud saya order dari grup G ini kan otomatis jumlahan dari Hg1, Hg2 dan Hg3. Seperti itu. Karena apa? Sekali lagi saya tekankan, irisannya itu himpunan kosong ya, maksud saya, dan gabungan dari semua kosetnya itu adalah G itu sendiri. Makanya kita memperoleh G order dari G sama dengan order Hg1 ditambah order Hg2 sampai order Hgn. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa
order dari subgrup H ya, subgrup H di sini itu sama dengan order dari ya, ordernya. Anggotanya mungkin berbeda, tapi ordernya itu sama, order dari H, G, I. Untuk I dari 1 sampai N. Nah, selanjutnya untuk membuktikan ya order H itu sama dengan order HGI untuk setiap I dari 1 sampai N itu kita definisikan ya untuk setiap G anggota dari G kecil ya anggota dari grup G ya kita definisikan pemetaan theta G ya dari H ke HG ya dengan definisi ini theta G dari H itu sama dengan H dikalikan G untuk setiap H kecil ya, anggota dari himpunan H besar. Nah, kita lihat di sini ya, karena untuk setiap theta G H1 yang sama dengan theta G H2 itu akan berakibat. Nah, sesuai definisi kan kita mendapatkan ini ya, H1G sama dengan H2G ya. Maka ini akan ekuivalen dengan H1G ya. Jadi kedua ruas itu kita kalikan dengan G inverse ya, inverse dari G, maka kita akan mendapatkan ini akan ekuivalen dengan H1 dikali G inverse sama dengan H2 dikali G dikali G inverse. Nah, kita ingat G dikali G inverse itu sama dengan E ya, berarti ekuivalen dengan H1 dikali E sama dengan H2 dikali E. Nah, kalian ingat ya, H1 dikalikan E, H2 dikalikan E, apapun dikalikan E adalah hasilnya itu diri mereka sendiri. Berarti ini akan ekuivalen dengan H1 sama dengan H2. Nah, kita ingat, mungkin kalian ingat ya, di mata kuliah pengantar logika dan himpunan ya, kalau kalian ya, kalau untuk setiap ya, untuk setiap ya, kalau ada ya, Fx sama dengan Fy itu berakibat X sama dengan Y, artinya apa? Artinya ya, F-nya ini apa? Injektif. Ya, ingat fungsi injektif atau ada juga yang menyebutnya sebagai fungsi one to one ya. Jadi fungsi satu ya. Nah, maka ya karena bisa kita lihat kan di sini apa untuk setiap ini kan di sini kan fungsi f-nya ini kan theta g ya posisinya. Nah, untuk ini yang sama dengan ini menghasilkan H1 sama dengan H2, maka kita membuktikan bahwa theta G ini merupakan pemetaan injektif atau satu-satu. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa pemetaan theta G ini juga merupakan pemetaan surjektif. Ya, kalau surjektif itu berarti kalian membuktikan ya F surjektif itu surjektif atau fungsi pada ya untuk ada kalau istilahnya itu jika dan hanya jika apa kalian misal ini F-nya dari apa F-nya dari X ke Y ya. Nah, kalau F-nya dari X ke Y, kalau F ini fungsi surjektif atau fungsi onto itu kita buktikannya gini. Untuk setiap Y anggota X ya. Untuk setiap Y kecil ya,
anggota dari Y besar, itu pasti akan terdapat X, anggota X kecil ya, anggota himpunan X besar, ini X besar, ini Y besar ya. Sehingga apa? Sehingga Y ini sama dengan Fx. Nah, ini adalah F-nya fungsi surjektif. Sekarang kita lihat, berarti kita mau membuktikan F surjektif, berarti kita ambil sebarang Y kecil anggota Y besar. Nah, di sini kan Y besarnya adalah Hg, X-nya adalah H. Berarti kita ambil sebarang U anggota Hg-nya, ya, Y-nya kan Hg ya. Maka, karena U anggota Hg, U dapat dinyatakan sebagai H dikali G kecil, ya. Untuk suatu H ini, H kecilnya itu anggota dari himpunan H besar. Nah, dengan kata lain apa? Untuk sebarang U anggota Hg ini, terdapat H ini, iya kan? Terdapat H kecil, ya, anggota himpunan atau subgrup H besar, sehingga apa? H kecil ya dikalikan dengan G itu kan sesuai definisi, ini kan akan sama dengan theta GH. Berarti kan sesuai dengan pembuktian F surjektif ya. Untuk setiap atau untuk sebarang U anggota Hg itu akan terdapat H ya anggota dari domainnya, dalam hal ini domain X itu kan H besar ini ya. Sehingga apa? Theta G H itu sama dengan Hg. Dan Hg di sini kan Hg sendiri kan adalah apa? U. Seperti itu. Y-nya adalah U, ya, X-nya adalah H. Seperti itu. Berarti dengan kata lain, theta G juga merupakan pemetaan surjektif atau pemetaan onto atau pemetaan pada. Nah, karena theta G merupakan pemetaan injektif dan surjektif, ya, maka theta G ini merupakan pemetaan bijektif. Pemetaan bijektif itu istilah lainnya adalah, kalian ingat ini ya, pemetaan korespondensi satu-satu. Ini istilah lain dari pemetaan bijektif. Jadi kalau digambarkan korespondensi satu-satu ya, misal ini H ya, ini HG ya. Ini misal ini H1, H2. Misal ya, saya misalkan anggotanya hanya 2 saja. Ya, pasti ini kan akan ada apa? H1G, H2G. Jadi pasti temannya itu 1. Ya, korespondensi 1-1. Jadi pasti tepat 1 berkawannya. Ya, dari H ke H. Dari H ke HG. Ini berarti pemetaannya oleh theta ya, theta G. Seperti itu. Tepat 1 atau korespondensi 1-1. Nah, dengan kata lain apa? Ya, karena ini ya, dari H ke HG itu berkawannya tetap tepat 1 ya, atau theta G merupakan pemetaan bijektif, maka dengan kata lain banyak anggota dari H ini ya akan sama dengan banyak anggota dari HG. Ya. Berarti artinya apa? Order dari H itu sama dengan order dari HGI untuk setiap I dari 1, 2, sampai N. Akibatnya diperoleh, nah ini ya, kan tadi kita sudah memperoleh bahwa, ini ya, order dari G itu kan sama dengan order dari HGI ditambah order dari HG2 ya, dan order dari HGN. Nah, karena setiap HG itu sama dengan H, berarti kan sama dengan H sama dengan order H ditambah order H ditambah sampai order H. Ini ada berapa banyak suku? Ini ada N banyak suku ya. Berarti kita akan memperoleh ini ya, banyaknya suku dari H ke H adalah N suku. Berarti ini sama dengan N dikali order H. Berarti order G itu sama dengan N dikali order H. N itu kan apa? Bilangan asli ya. Bilangan asli kan juga merupakan bilangan bulat ya. Berarti apa? Terdapat N anggota dari Z ya, bilangan bulat, sehingga apa?
Order G itu sama dengan N dikali order H. Berarti apa? Order H membagi habis order G. Jadi benar bahwa order H membagi habis order G. Seperti itu. Latihan soal untuk pertemuan kedua ini adalah sebagai berikut. Nah, diketahui G adalah suatu grup dan S anggota, S kecil ya, anggota dari G. Nah, kita diminta untuk menunjukkan bahwa himpunan H, ini bukan koset ya, tapi H berindeks S itu sama dengan himpunan yang beranggotakan X anggota G, sehingga kita akan memperoleh bahwa X dikali S itu sama dengan S dikali X. Jadi komutatif ya terhadap operasi binarnya. Nah, H berindeks S ini adalah subgrup dari G. Berarti ingat, untuk membuktikan subgrup, kalian cukup membuktikan bahwa himpunan tersebut tidak sama dengan himpunan kosong, ya. Ada anggotanya, dan juga kalian membuktikan untuk setiap AB anggota dari H berindeks S ini, HS ini, itu A dikali ya B inverse ya, inverse dari B itu anggota dari HS ya. Kalian buktikan ini ya, HS-nya tidak sama dengan kosong, tidak sama himpunan kosong, dan untuk setiap A B anggota HS ini ya, A, kalian harus buktikan ini. AB inverse ya, inverse dari B ini anggota HS. Nah, inilah cara untuk membuktikan bahwa HS ini anggota subgrup dari G. Nah, untuk pertemuan kedua ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah penulisan maupun salah pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.